Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fima yuqi'ar riddah. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan murtad. Ya. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan murtad. Ya. Sekarang kalau kita tanya, apa sih murtad? Sepengetahuan Ibu, apa murtad? Keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Artinya orang murtad adalah orang yang sudah tidak lagi beragama Islam dan sangat-sangat berhati-hati, ya. Orang murtad nanti banyak pembahasannya, bakal banyak di sini. Ya, salah satunya nanti kewajibannya apa aja bagi orang murtad yang dia kembali Islam lagi, kan begitu. Ya, nanti harus diperhatikan. Jadi orang kafir masuk Islam berbeda hukumnya dengan orang murtad kembali ke Islam. Ya, ini kita spill dulu di awal bahwasanya kalau orang kafir masuk Islam, maka di masa-masa kafirnya dia tidak ada kewajiban itu namanya sholat dan lainnya. Artinya apa? Ketika dia masuk Islam, ya dia bersih dari segala tanggungan dosa di masa lampaunya dan dia menjadi umat Islam, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada pada ajaran Islam. Beda dengan orang murtad. Ketika dia murtad awalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, ya, di tahun berikutnya dia masuk Islam lagi. Nanti ada kewajiban dia mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan selama masa murtadnya. Kalau puasa Ramadan 30 hari, ya berarti dia nanti berkewajiban untuk mengganti puasa Ramadannya, zakatnya dan sebagainya. Nah, itu makanya sangat berhati-hati dari hal ini, dan ya terkadang hal ini kita tidak ketahui, ya tiba-tiba kita sudah masuk di kategori murtad. Nauzubillah subhanahu min dzalik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli muslimin khifdu islamuhu wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Wajib bagi seorang muslim untuk menjaga keislamannya. Yang pertama, wajib bagi seorang muslim untuk menjaga keislamannya. Kenapa wajib dijaga? Ya, karena Islam ini hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya, dan yang ada berada di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hadiah secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilahirkannya kita dari rahim seorang ibu yang muslim. Alhamdulillah, ya. Tanpa bersusah payah, itu hadiah terbesar. Ketika kita terlahir dari rahim seorang ibu yang muslim, ini hadiah terbesar buat kita. Maka ketika kita sudah dapat hadiah besar itu, kita berkewajiban untuk jaga nih, ya, untuk menjaga hadiah terbesar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga, jangan sampai yang sudah diberikan Allah dengan label seorang muslim dan muslimah itu dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran apa-apa yang kita lakukan yang menyebabkan murtad. Nah, maka di sini disampaikan oleh musannif, pengarang mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya. Wa saunuhu amma yufsiduhu, dari hal-hal yang merusak daripada Islamnya tersebut. Ya. Wa yubtiluhu, dari apa-apa yang bisa membatalkan keislamannya. Wa yaqta'uhu wa huwa riddah, dan juga dari apa-apa yang bisa memutuskan dirinya dari Islam, yaitu ar-riddah, murtad. Wal iyadu billah, ya, naudzubillah subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, orang tua kita ke atas sampai nanti anak cucu kita, mudah-mudahan Allah jaga Islamnya. Ya, jangan sampai ada yang keluar dari agama Islam ini. Qad kathura fi hadzal zaman at-tasakhulu fi kalami hatta annahu yahruju min ba'dihim alfad tukhrijuhum 'anil Islam. Nah, di sini disampaikan, ya. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menggampangkan dalam urusan berbicara.
Ngomong, gampang banget ngomongnya. Sehingga tidak sedikit juga dari mereka muncul ucapan-ucapan yang ucapan itu statusnya mengeluarkan dia dari agama Islam. Naudzubillah. Subhanallah min dzalik, kan sering kita sampaikan. Kadang kita nyeplos aja begitu. Kalau bukan karena saya, nah tuh, ya. Temennya mau kepleset, mau ketabrak mobil, untung ada gua loh. Nah. Atau yang punya cincin namanya ya kayak gini ya. Wah, karena cincin ini kagak jadi hujan tadi. Kadang ucapan-ucapan yang model begitu, kalau itu sampai diyakinin benar-benar karena ini cincin nih, ya, karena cincin ini tadi diletakin di mana akhirnya kagak hujan, bisa menyebabkan dia murtad. Nah, perkataan-perkataan ini kata Musonif mengatakan, ya, pada akhir zaman ini banyak sekali orang yang keluar dari Islam dan dia tidak tahu bahwasanya dia telah keluar dari Islam, ya. Seandainya dia belum sempat ngucapin kalimat syahadat, dia belum sempat bertobat, atau dia belum sempat sholat, dia meninggal dunia, mati dalam keadaan di luar Islam. Ya, untungnya bagi orang yang selalu menjalankan sholat 5 waktu itu ada untungnya. Karena dalam sholat tersebut kita bersyahadat sama Allah, yang secara langsung kita menyaksikan Allah itu sebagai Tuhan kita, Nabi sebagai Rasul kita. Akhirnya kita kembali lagi ke Islam. Ya, kalau udah sempet sholat. Kalau misalkan tadi habis ngomong model begitu, wah, karena cincin kagak hujan nih, naudzubillah, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, meninggal dunia tuh. Pas meninggal dunia belum sempet dia istighfar, belum sempat dia tobat, naudzubillah, subhanallah min dzalik. Dan yang namanya kematian itu cepat banget. Ya, kematian nggak pernah nunggu waktu. Kalau emang udah datang nggak ditunggu lagi. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang yang namanya ajal, dia nggak nunggu-nunggu, Bu. Ibu lagi pakai bedak, ntar sampai selesai bedakannya. Nggak ada. Lagi nyukur kan ya. Ini yang baru ya, mafhum dan sebagainya kan begitu. Begitu cepatnya waktu, bahkan ada yang lagi gunting kuku misalkan tiba-tiba meninggal, cepat banget. Malaikat nggak nunggu nyelesain dulu tuh gunting kukunya. Itu namanya cepat, nggak bisa dimundurin, nggak bisa akhirin, yang namanya kematian. Makanya ini yang ditakutkan para ulama, orang-orang akhir zaman ini mudah banget mulutnya ngomong begitu, dan takutnya dia belum sempat beristighfar, belum sempat mengucap syahadat, dia belum sempat taubat, dia udah keburu diambil sama malaikat. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang begitu. Oke, ya, gampangin sering-sering ucap astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim. Nggak kagetnya kita ngomong apa kita kemudian cepat-cepat astagfirullah. Kalau emang itu menyerempet-nyerempet ke kekufuran, ya, ke kalimat-kalimat yang membuat murtad, langsung asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kita beristighfar, syahadat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kaget dikit-dikit. Apa kalau kaget biasanya? Ngomongnya macam-macam udah. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang pengajian banyak. Jadi orang-orang sekarang ya kalau kaget dan apanya, seringnya yang saya dengar sih ngucapnya istighfar. Alhamdulillah. Dan itu biasain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya sih kayak gitu. Ya. Jadi dikatakan sini qad kathura fi hadzal zaman at-tasakhulu fi kalami hatta annahu yahruju min ba'dihim alfaz tukhrijuhum 'anil Islam. Jadi di zaman ini banyak orang-orang yang gampangin ucapan-ucapan sehingga ucapannya itu dia tidak tahu bahwasanya sudah keluar dari Islam, ya. Wala yarawna dzalik danban fadlan an kaunhi kufran. Ya, dia tidak memandang itu sebagai suatu dosa, bahkan dia tidak memandang kalau itu sebuah kekufuran. Ya, tadi kayak karena udah terbiasa ngomong model begitu, dia nggak tahu kalau itu salah. Nah, ini yang ditakutkan para ulama semacam itu. Jadi murtad itu sesuatu yang mudah banget, ya. Kan Rasul juga mengatakan, ya, seorang muslim itu nggak boleh tenang dengan keislamannya. Maksudnya nggak boleh tenang apa? Karena banyak orang paginya muslim, ya, sorenya kafir, ya. Dan sorenya kafir dia menjadi muslim, artinya nggak boleh tenang. Atau sorenya muslim, paginya kafir. Nah, itu nggak boleh tenang dengan keislamannya. Artinya apa? Banyakin ibadah gitu ya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
Ah, saya mah anaknya kiai, ya, saya anaknya ustadz, saya hidup di pesantren, saya begini-gini. Tiba-tiba, ya, tadi yang namanya keislaman tuh gampang banget Allah cabut dari hati-hati seorang muslim itu mudah. Ya, itu jangan sampai ya. Kemudian wariddatu salah satu aqsam. Nah, ini pembahasannya. Ar-riddah murtad itu ada 3 macam. Ya. I'tiqadatun. Yang pertama murtad dengan keyakinan. Ya. Wa af'alun. Yang kedua murtad dengan perbuatan. Ya. Wa aqwalun. Dan yang ketiga murtad dengan perkataan. Jadi murtad itu dibagi 3. Ada yang dengan keyakinan dia murtad, ada yang dengan perbuatannya dia menjadi murtad, ada juga yang dengan perkataannya dia menjadi murtad. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Wa kullu qismin yatasha'abu su'aban katsiran. Dikatakan dan setiap bagian itu, tadi 3 itu, setiap bagian itu mempunyai cabang-cabang yang sangat banyak. Ya. Cabang-cabang yang sangat banyak di sini ya. Sya'ban katsiran. Faminal awal, contoh jenis murtad yang pertama. Apa tadi pertama? Dengan keyakinan. Ya, yang pertama di sini. Asyakku fillah au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awil sawabi awil iqabi aw nahwi dalik mimma huwa mujma'un alaih. Ya. Yang pertama ini contoh yang murtad dengan keyakinan. Ya, cabangnya nih, salah satunya apa? Dia ragu atas keberadaan Allah. Nah, makanya tadi saya tekanin tuh, harus benar-benar yakin tuh di pelajaran pertama kemarin bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan sebagainya tentang Allah, kita harus yakin. Ragu aja kita, benar nggak sih Allah itu ada? Hati-hati. Makanya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ngapa ya mikir ke sono, gitu ya? Atau kalau Allah ada, siapa yang nyiptain Allah? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kadang kalimat-kalimat semacam itu muncul tuh. Kalau lagi merenung, lagi diam, ya langsung istighfar. Apalagi lagi kagak punya duit. Merenung nyampe ke sono-sono mentok. Ya, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya Allah itu pencipta, bukan diciptakan. Nanti kalau kita bilang ada, terus nggak akan ada ujungnya. Kalau ada yang menciptakan Allah, terus siapa yang menciptakan yang menciptakan Allah? Terus ada, nggak ada. Allah tuh awal, Allah pertama, nggak ada yang lebih awal daripada Allah. Udah langsung putus seperti itu. Tuh kadang muncul tuh setan begitu modelnya. Itu kalau nggak cepet-cepet istighfar, oh terus di ini, ya. Atau keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya, misalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa iya, ya, Allah itu satu, misalkan. Misal aja tuh. Ya. Itu keyakinan, tapi kalau itu mah keyakinan anak-anak kecil tuh biasanya itu. Kalau ibu-ibu malah nggak ngampe ke sono. Artinya kayak gitu bisa kejawab dengan keimanan kita. Tapi ragu dengan keberadaan Allah itu sudah menyebabkan dia bisa murtad. Makanya cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Banyak-banyak mikirin ciptaan Allah. Jangan lagi mikirin zatnya Allah. Kemarin udah saya bilang, ciptaannya Allah aja kita nggak bakal selesai. Ibu mikirin kemarin saya katakan apa? Air laut, ya. Itu di laut ada berapa jenis ikan? Nggak bakal tahu. Itu jutaan jenis ya, bukan ada berapa ikan. Kalau ada berapa ikan udah kagak bakal apa? Kehitung. Yang bisa kehitung dah dengan berapa jenis ikan itu juga udah nggak bakal bisa. Itu ciptaan Allah. Ngapain kita mikirin zat Allah?
Karena ciptaan Allah aja kita nggak bisa tuh pikirin sampai dalam otak kita. Nah, itu katanya, ya. Jadi keyakinan ini jangan sampai ragu pada keberadaan Allah. Kemudian ragu dengan rasulihi, keberadaan rasul-rasul Allah. Nah, emang benar ya ada nabi yang namanya Nabi Allah Isa? Nah, nggak boleh. Emang ada ya nabi yang namanya Nabi Allah Nuh? Emang benar Nabi Nuh misalkan begini. Emang benar ya Nabi Ibrahim punya mujizat? Nah, ini nggak boleh. Semua ini nanti yang di akhir tadi mimma huwa mujma'un alaih, yang sudah disepakati para ulama dia ragu. Nah, ini bahaya, bisa menyebabkan kemurtadan. Ya, nggak boleh gitu ya, ragu dengan adanya Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Zulkifli, Nabi Allah Daud, ya. Semua para nabi dan rasul itu pernah ada dan memang nyata adanya. Ya. Dan ajaran mereka disempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarnya Al-Qur'an yang sampai sekarang bisa kita baca. Itu ajaran Nabi Muhammad dan ajaran para nabi-nabi sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin, nggak boleh ragu, nggak boleh. Ya, yakini dulu ya Rasulullah. Kemudian juga awil Quran, atau ragu dengan Al-Qur'an. Ya. Ada di sini yang ragu sama Al-Qur'an. Tak boleh ragu dengan Al-Quran. Al-Quran kitab suci. Al-Quran kitab yang perlu dijaga. Perlu dijaga kehormatannya. Makanya jangan lagi ada ibu-ibu naruh Quran di bawah, jangan. Ya. Apapun alasannya, nggak boleh. Ah, ini kan cuma surat Yasin. Ah, ini kan cuma kitab ini. Kita nggak boleh pegang. Ya. Kalau kita udah megangnya, udah memuliakan, insya Allah kita akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus benar-benar tuh cara bawanya ya, dijaga. Orang yang menghormati kalam-kalam Allah, ya, Al-Quran, dia akan dihormati, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan tuh kadang di tempat-tempat pengajian, tahlilan, tuh Yasin di bawah, jangan, taruh di atas. Kalau bisa di atas daripada letak lutut kita, lebih tinggi daripada lutut kita. Jangankan Quran yang sempurna, Bu, sempurna satu jilid ya, dari juz 1 sampai juz akhir. Kita lembaran Quran aja harus kita hormatin. Lembaran-lembaran Quran, Ibu ngelihat lembaran Quran langsung diselamatin, diambil ya, ditaruh di tempat yang layak, begitu ya. Atau kalau misalkan ingin benahin di rumah, ya ibu ngelihat di rumah ibu tuh kan Qurannya banyak, Bu, tapi dirayapin semua misal. Kalau dirayapin kira-kira kenapa itu? Ya, ada tuh Quran dibuka, ya Allah rayapnya ini gimana ini? Jangan taruh di plastik, buang sampah, jangan. Ya, selamatin, kita bakarnya dengan niat menyelamatkan kemuliaan Quran. Ya, jangan sampai tersisa itu ada huruf-huruf, enggak, bakar benar-benar sampai kosong. Ini untuk menyelamatkan ya, bukan untuk menghinakan, lain ceritanya. Makanya sebelum dirayapin dibaca ya, jadi akhirnya Quran nggak pernah kita bakar gitu. Dirayapin gitu ya. Nah, Quran itu mulia, kemuliaannya perlu kita jaga, dan kita nggak boleh ragu dengan apa yang ada isinya di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran begini terus kita artiin, kok begini ya artinya? Ini otak kita yang belum nyampe, Bu. Makanya tanya para ulama, nggak boleh menafsirkan sendiri Al-Quran, nggak boleh. Jangan terpedaya dengan orang yang mengatakan, ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Nggak usah ngikutin ulama ini, ulama kita, Quran hadis. Ya iya, siapa ente kan gitu. Sebanyak apa sih hadis yang kamu pelajarin? Sepinter apa sih masalah tafsir yang sudah kamu pelajarin? Ya, ulumul Qur'annya seperti apa? Asbabun nuzulnya udah tahu apa enggak? Karena kalau kita tekstual nih, Ibu kan punya itu Quran yang ada terjemahan, ada ya? Ibu baca nih, kira-kira kok kayaknya seperti ini kayak kurang serk ya, tanyain. Ya, jangan jadi model orang-orang yang tadi.
kalamnya mah enak, kembali kepada Quran dan hadis. Akhirnya dia menafikan adanya Imam Syafi'i, imam-imam yang 4 mazhab dinafikan. Nggak usah ngikut-ngikut itu, kita kembali ke Quran dan hadis. Iya, kalau yang ngomong itu hafal hadis 1 juta hadis misalkan, nggak apa-apa. Kadang arba'in aja muter, arba'in muter. Udah ngomong kembali ke Quran dan hadis, jangan ya. Quran mulia, isinya harus kita percaya dan tanpa ada keraguan. Kalau ragu tanya, itu maksudnya. Ya. Kemudian Quran. Kemudian awil yaumil akhir, atau ragu dengan adanya hari akhir. Ragu aja tuh Bu, ragu aja bisa menyebabkan murtad. Apalagi meyakini nggak ada hari akhir. Tuh ada emak-emak model begitu tuh. Dulu kan, nggak ada itu hari kiamat. Ya orang kalau mati aja. Ya nggak ada gini, nggak ada. Itu Islam, Muslim padahal. Muslimah nggak boleh diikutin. Hari akhir ada, yakin kita. Makanya kita harus hati-hati ketika hidup di dunia, karena akan ada yang namanya hari pembalasan. Yakini itu. Ya. Ada orang kadang salah persepsi mengatakan hidup hanya sekali, kan gitu ya. Hidup hanya sekali, ya udah puas-puasin, nggak bakal ada hidup lagi setelah ini. Itu ada salah persepsi gitu. Harusnya yang benar apa? Hidup hanya sekali, makanya manfaatin untuk ibadah. Ya, nggak ada daur ulang. Ya, udah mati di kuburan, udah ditanya malaikat minta hidupin lagi, mau ibadah nggak ada lagi udah. Itu Quran yang ngomong kan ya. Ketika sudah masuk kubur, didatengin malaikat, dia jerit kepada Allah, ya Allah, ya kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh walaupun hanya 1 saat aja, 1 jam aja. Udah nggak bisa kata Allah. Nah itu maksudnya hidup hanya sekali. Nah itu harusnya kita ngartikannya ke situ. Hidup hanya sekali, nggak akan ada keulang. Ketika udah digebukin malaikat dia minta ulang lagi, nggak aci gitu ya. Tahu nggak aci Bu? Nggak aci ah, matinya mau balik lagi bentar aja. Saya mau sholat 2 rakaat, udah nggak ada kata Allah. Tuh hidup hanya sekali. Jangan kayak orang-orang yang keblinger mengatakan hidup hanya sekali, akhirnya puas-puasin dia. Maksiat terus puas-puasin. Nggak boleh. Nah, hari akhir kita harus yakini. Tentang apa yang ada pada hari akhir kita harus yakin, nggak boleh ragu. Ya, kemarin tentang adanya kiamat harus yakin. Itu surat yang bercerita tentang kiamat itu paling banyak di Al-Qur'an. Dan kalau ibu tahu Rasulullah SAW, ya itu yang dikatakan, kalau nggak salah ya, waktu kita pernah baca juga kan, di Syama'il Muhammadiyah, beliau itu ubannya itu nggak lebih dari 23. Ya, nggak lebih dari 23 tuh ubannya Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah sampai umur 63 tahun gagah, gantengnya luar biasa. Ya, dan ketika ditanya tumbuhnya itu uban di Rasulullah SAW, ada di lihiyah, ada di rambutnya, yang jumlahnya 23 kurang lebihnya, itu dikatakan munculnya surat-surat semacam ini. Saking dahsyatnya hari kiamat, dan Nabi Muhammad memikirkan umat. Jadi munculnya ubannya Rasulullah SAW itu memikirkan umat ketika saat hari kiamat. Ya Allah, seremnya begitu. Modelnya kiamat semacam itu, sampai Nabi terus minta sama Allah, jangan sampai ada umat saya yang kepleset sampai ke neraka. Terus pikirin nama Nabi Muhammad, tuh tumbuh yang namanya uban. Jadi faktor uban itu bukan karena usia, banyak pikiran. Tuh, ini saya kalau dibuka udah uban semua ini. Ya, umur saya masih berapa ini? Masih 30. Ubannya udah banyak. Iya, begitu. Banyak banget itu kalau kita. Dan yang kita pikirin bukan umat, kalau kita mah diri sendiri. Cicilan ya Bu, gamis, panci, lagi Bu, arisan. Cicilan semua isinya. Mobil, motor, rumah. Udah, makanya kadang umur 20 aja ubannya udah numpuk. Sampo ya? Iya. Kalau nggak sampo, kebanyakan duduk di bawah pohon jambu adanya. Oh, udah nempel tuh ubannya. Tuh. Kalau kita modelnya begitu. Dan Nabi Muhammad SAW ya, disampaikan saking mikirin umat Bu. Nabi nggak mikirin diri sendiri tuh.
Kalau bahasa surat Abasa kan di hari itu ya, yafirul mar'u min akhi, lari itu dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya, lari semua tuh hari kiamat, muter ngurusin diri sendiri, nggak ada yang ngurusin saudaranya, nggak ada pada saat itu. Bahkan ibu yang hamil ya langsung lahir pada hari itu, atau dia lagi nimang anaknya ditaruh keinjak sama dia, kagak peduli hari itu. Hari kiamat tuh dahsyat banget. Itu Nabi pikirin model kayak gitu. Nah kita agak pernah mikirin model gitu. Ubahnya banyak. Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menggambarkan bagaimana nanti kalau kita baca Syamil tuh, menggambarkan bagaimana sahabat Nabi pedulinya sama Rasulullah SAW. Nggak ada satu orang pun pemimpin di dunia ini sampai nanti hari kiamat yang sedetail Rasulullah SAW cirinya. Diciriin semua apa sahabat, sampai ubannya ya, sampai ininya Rasulullah, semua kehidupan Nabi tercatat tuh Nabi Muhammad SAW. Maka ini yaumil akhir, yakini, percaya, jangan sampai ada keraguan. Setelah ini saya bakal mati, setelah mati saya akan ketemu yang namanya hari kiamat. Di hari itu saya akan juga dibangkitkan di padang mahsyar, itu yakin semua, nggak boleh ragu sedikit pun. Kalau ragu, ini ada indikasi kemurtatan. Makanya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau sampai ada bilang, emang bener ya nanti bakal ada tuh dikumpulin manusia yang katanya wajahnya ada yang seperti khinzir, seperti babi kan gitu ya, ada yang seperti kalab, seperti anjing dan sebagainya. Apa emang ada ya? Udah langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Itu ada semuanya, ada. Nah, dan mudah-mudahan kita nggak termasuk yang itu. Mudah-mudahan kita yang dibangkitkan dengan wajah yang bersinar, ya, yang senyum. Sehingga Nabi langsung cari itu keciri. Ya kan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti di mahsyar itu banyak banget manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti hari kiamat, berapa triliun manusia itu kumpul. Lalu bagaimana engkau mengetahui kami umatmu itu bagaimana? Kata Rasulullah SAW, gurun muhajjalin, dari bekas-bekas wudhunya dengan cahaya-cahaya yang terpancar dari wajahnya. Itu Nabi langsung nemu tuh. Ibaratnya seperti kambing domba yang putih, ya, ada di tengah-tengah domba yang hitam, ribuan domba hitam. Tetap yang putih bakal kelihatan. Tuh begitu Rasulullah mengenali. Nanti kenal Nabi Muhammad dengan cahaya-cahaya ini, termasuk ini kan majelis kita kan ngambil cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan semacam itu. Sekarang kita yakinin itu bakal ada semuanya, ya. Azab kubur kemarin ya, kita yakin bakal ada. Pertanyaan munkar nakir ada semuanya. Kalau yang nggak yakin duluan dah tercerita. Ada yang mau? Iya, jangan begitu. Yakini, yakin seyakin-yakinnya. Ya. Kalau kita ada yakin, ya siapin semuanya. Kan jelas kata Rasulullah. Ketika ditanya siapa orang yang cerdas ya Rasulullah, Rasulullah gambarkan adalah orang yang cerdas adalah orang yang beriman ya tentang hari akhirat, dan dia menyiapkan bekal untuk kematiannya. Dia nyiapin bekal, itu orang cerdas namanya. Dia tahu kalau dia bakal mati, maka dia siapkan bekalnya. Ya, kayak kita kan akhirat ini perjalanan yang panjang Bu ya. Yang nggak ada habisnya itu akhirat, nggak ada habisnya. Di dunia mah ada habisnya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, 80. Sekarang yang di atas 80 udah jarang. 80 tahun udah terbatas, tapi akhirat nggak ada batasnya. Ya, artinya apa? Kalau kita mau mudik sejam, 2 jam, 3 jam, 8 jam ke Jogja misalkan, 12 jam sampai Malang dan sebagainya, kita perlu persiapan kan ya? Perlu yang namanya bawa makanan, bawa bekal, bawa uang dah ya. Mau beli apa bekalnya banyak, mau pulang kampung bekalnya banyak. Masa iya kita pulang kepada Allah kita nggak bawa bekal, kan gitu maksudnya ya. Jadi kita harus punya bekal banyak, sehingga ntar kalau ditanya munkar nakir kita bisa semuanya insya Allah. Kemudian awil jannah, ragu dengan adanya surga ya. Kayaknya kalau surga kita nggak ragu. Awin nar, dikata awin nar juga neraka. Ragu nggak Bu? Enggak. Kenapa saya yakin ibu-ibu di sini nggak akan ragu tentang surga dan neraka? Karena ibu dan saya masih sama. Kita ibadah takut masuk neraka. Betul Bu? Itu doang.
Kita mau ngaji pengen masuk surga, ya. Kita ibadah takut neraka. Makanya benar tuh kata si siapa dulu tuh, lagunya Ahmad Dhani ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, nggak ada ibadah. Kelasnya kita tuh. Jadi kelasnya kita itu ibadah karena takut neraka, ibadah karena pengen masuk surga. Kira-kira kalau nggak ada surga sama neraka, mau ibadah nggak? Tuh, ya. Kita di situ. Makanya tadi saya yakini kalau surga neraka pasti ibu yakin dah, nggak ragu sedikit pun bu ya. Karena ibadah kita masih ngejar surga. Beda dengan para aulia Allah, para wali-wali Allah yang mereka menjadikan ibadah sebagai kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan. Sama seperti kebutuhan kita kepada makan. Tuh kalau ulama begitu katakan, ya. Para ulama, para salafun saleh, para wali-wali Allah itu menjadikan ibadah seperti kebutuhan kita, seperti ingin makan. Ya, kita butuh nggak mau makan? Butuh. Makanya mereka juga butuh dengan ibadah. Ibadah terus, ya, butuh supaya bekalnya lebih banyak. Ya, ibadah. Awis sawab, juga ragu tentang adanya pahala, ya. Ingkar, ya. Ingkar dengan adanya pahala. Pahala seperti apa sih pahala, gitu ya. Kan pahala ini selama ini nggak pernah ditampakin sama Allah. Ya, itu kemarin Fawaidul Mukhtarah yang kita baca, kalau aja orang tahu dan ditampakin pahala menuntut ilmu, kan gitu ya. Ditampakin nih pahala nih depan ibu sini semua. Ibu udah nggak lagi ke majelis bawa pulpen, bawa buku, ibu bawa pisau masing-masing. Kenapa? Sikut sana sikut sini, tusuk sana tusuk sini buat ngambil pahala. Tapi itu hikmahnya, Allah nggak tampakin pahala. Kalau Allah tampakin bener-bener dah, ya. Kadang jangankan pahala, uang segepok aja taruh sini. Coba, yang fokus dengerin saya kagak ada. Masih udah fokus, kapan nih ambil. Begitu. Itu baru uang segepok. Gimana pahala? Gitu. Padahal pahala nuntut ilmu itu besar banget, gede banget pahalanya. Ya, gede banget. Ya, sehingga tidak ditampakin tuh. Sampai saking gedenya apa? Allah letakin ridhonya di tempat-tempat majelis ilmu. Dunia ini cuma butuh ridho Allah, betul Bu? Udah ridho Allah. Ibu hidup di dunia diridhoin Allah, nyaman udah. Hatta di akhirat Allah ridho, nyaman. Makanya ada seorang ulama mengatakan bahwasanya ya Allah nggak apa-apa dah, ya. Saya dimasukin neraka asal engkau ridho. Ada yang begitu bahasanya, ya. Nggak apa-apa saya dimasukin neraka asal engkau ridho. Kenapa begitu? Ya kalau Allah ridho nggak bakal panas di neraka begitu. Makanya di dunia ini cuma nyari ridhonya Allah. Ridho Allah deh. Kalau udah ridho kata Allah ridho, oh deh, masya Allah dah ya. Nah, kayak tadi pahala ini tidak Allah tampakkan. Tapi kita harus yakin bahwasanya pahala itu ada dan setiap orang akan membawa pahalanya masing-masing. Ibu duduk sama di sini, di hadapan saya sama semua, dengan kipas yang sama, ruangan yang sama, meja yang sama, dapatnya nanti makan yang sama. Tapi pulang bawa pahala masing-masing. Ada pahalanya yang segunung, ada begitu ya. Ada yang sebukit, ya. Ada yang apa lagi? Serumah, ya. Ada lagi yang ya semakin dikit ya. Ada yang sekresek. Pahala, gitu ya. Kenapa itu? Ya tadi dari niatnya, tadi ya. Dari kehadirannya, dari kekhusyuannya itu pahala gitu, model enggak disamaratain kagak. Beda-beda. Kalau disamaratain mah enak bener. Ya, ntar yang tidur, yang ngobrol, yang bercanda sama apa ya dapatnya? Lah, enggak. Dan itu justru bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin giat, semakin semangat, semakin ikhlas, insya Allah pahalanya semakin besar. Ya. Saya senang di sini kagak ada jam. Ada jam? Senang. Insya Allah ikhlas semua ini. Iya, senang kayak Bu. Kagak ada jam di bawah nih. Kalau ada jam aja yang dilirik jam mulu. Iya, jadi berkurang nanti ikhlasnya, ya. Jadi berkurang nanti ikhlasnya. Insya Allah ikhlas semua gitu ya. Sebab kemudian awil iqab, gitu juga harus yakin seyakin-yakinnya tentang iqab, tentang siksa Allah. Ya, emang benar kalau kita gini bakal disiksa.
bakal begini. Emang bener ada yang disetrika di neraka. Terus setrikaannya mereknya apa? Lah konyol banget ini ngomong gini. Ya, setrika ada, Bu. Yakin itu lidah nanti dijulurin di setrika itu bener. Nggak usah nanya mereknya apa. Yang pasti kualitasnya dahsyat gitu ya. Jangan coba-coba ibu mau nyetrika di sono, jangan. Ya. Ya Allah, ya. Emang ada itu apa lidah yang digunting-gunting, ada guntingnya kayak gimana? Nggak usah ditanyain udah, nggak usah nanyain. Kita cuma bilang ya Allah jangan sampai saya masuk neraka gitu ya. Jangan coba-coba. Iqab itu ada, ya. Pahala tadi sawab ada, siksa juga ada dan harus yakin, ya, harus yakin. Ya. Harus yakin, oh kalau saya melakukan ini bakal dapat siksa seperti ini, bukan oh ya Allah, ya. Sehingga kalau kita yakin ya kita nggak akan ke arah situ, ya. Au nahwi dalik mimma huwa mujma'un alaih, atau hal-hal yang lain yang itu semua telah menjadi ijma' para ulama, kita nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Udah apa yang diyakini dan disepakati para ulama itu yang kita yakini. Ya. Itu maksudnya. Itu cabang yang pertama tadi. Jadi ragu dengan keberadaan Allah, Rasul-Rasul Allah, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan hari kiamat, ragu dengan surga, dengan neraka, dengan pahala dan siksa, dan hal-hal yang lainnya, itu termasuk bisa menyebabkan kemurtatan dari keyakinan. Ya, ini kita masih di nomor 1 nih dari keyakinan. Kemudian ada lagi cabang selanjutnya, awi taqada faqad sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an kal ilm, ya. Meyakini tidak adanya salah satu sifat Allah yang wajib baginya, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya, seperti misalkan sifat ilmunya Allah, Maha mengetahui. Jadi andai ada orang yang meragukan salah satu sifat-sifat Allah, ragu aja, maka itu bisa menyebabkan dia murtad. Sifat Allah itu ada berapa, Bu? Sifat wajib dah. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Itu ibu hafal dari ibu TK kalau nggak salah. Yang pernah TK. Kalau nggak pernah TK ya TPA dah. Paling nggak ibu masih kecil ibu hafal. Gimana bunyinya? Wujud, mukhalafatul hawa, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, aliman, hayan, sami'an, basiran. Itu jumlahnya 20. Ibu hafal, ibu harus yakin. Nggak boleh satu aja ibu nggak yakinin. Contohnya misalkan situ ada wujud, kidam, bako, ya bako dah. Ibu nggak yakin dengan bako kekalnya Allah, nah bisa murtad. Nggak mungkin lah Allah kekal, kalau hancur ya hancur semua. Nah itu nggak boleh. Atau sifat tadi di sini, kalau di sini gambarkan alim, ya sifat ilmunya Allah, Allah Maha mengetahui. Masa iya Allah tahu apa yang ada di hati saya? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, orang di sebelah saya aja kagak tahu, masa iya Allah tahu? Nih ragu model salah satu sifat Allah aja bisa menyebabkan dia murtad. Makanya kita hafal, kita tahu tuh artinya tuh, ya, dari wujud sampai mutakalliman tuh kita paham. Dan kebalikan dari itu, itu sifat mustahil bagi Allah. Berarti ada 20 juga. Ya, kemudian ada sifat jaiz Allah, ada 1. Itu harus kita yakini semua. Itu sifat-sifat Allah. Allah jaiz, Allah boleh. Ya. Boleh apa? Allah boleh nurunin hujan kenceng di Mutiara Gading di Tugu panas. Itu sering. Saya kalau di sekolah pakai mantel sampai Tugu diliatin orang. Hujan di mana ini? Itu begitu. Padahal Gading sama Tugu deket banget. Ngegas 5 menit kagak nyampe. Tapi tadi siapa yang buat itu? Allah. Boleh nggak? Boleh lah. Ya, itu sifat jaiz. Ya, Allah boleh ngelakuin apa aja. Ya, karena kita semua makhluk
Allah. Itu harus diyakini. Sifat wajib kita harus tahu, sifat mustahil, sifat jaiz Allah kita harus tahu. Nggak mungkinlah Allah bukmun, misalkan Allah tidak bisa berbicara, Allah tidak maha melihat, nggak mungkin Allah. Yang bisa bisu itu manusia, yang bisa buta juga manusia. Allah terlepas dari sifat-sifat semacam itu. Ya, nggak ada semua. Ya, jadi Allah terlepas dari sifat-sifat mustahil. Nah, itu jadi yang kedua, ya, dengan dia meyakini ada salah satu sifat wajib Allah, ya, yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia yakin, oh kayaknya nggak ada nih bukmun nih, misalnya sifat mutakaliman kayaknya nggak ada nih pada Allah. Nah, nggak boleh. Itu bisa menyebabkan murtad, ya. Yang kemudian au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jisim, atau sebaliknya dia menggolongkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menambahkan satu sifat kepada sifat wajib Allah, yaitu sifat jisim. Allah memiliki tubuh. Nah, itu udah nggak boleh. Ya, seperti yang sudah saya terangkan kemarin, Allah tidak memiliki tubuh seperti tubuhnya makhluk, enggak. Kalau ada kalimat yadullah, nggak bisa kita artikan itu tangan Allah, walaupun kontekstualnya bahasa dari yad artinya tangan. Nggak bisa kita mengatakan Allah memiliki tangan. Kalau wajah Allah, kita nggak bisa juga meyakini wajah Allah seperti apa, nggak bisa. Yang memiliki wajah, yang memiliki tangan, yang memiliki bentuk tubuh itu makhluk, baik manusia, hayawan dan sebagainya, itu makhluk. Tapi Allah tidak memiliki itu semua. Allah seperti apa? Allahu a'lam. Kita hanya meyakini, nggak usah mikirin semacam itu. Ya, karena apa? Kemarin sudah saya sampaikan, kalau Allah memiliki mata seperti makhluk, maka penglihatannya terbatas. Mata ini terbatas, sering saya sampaikan. Ini mentok kena tembok, udah nggak tahu di belakang tembok apaan. Ya, makanya Allah tidak memiliki mata seperti matanya makhluk. Allah memiliki sifat Allah maha melihat. Udah, titik. Ya, yang ngumpet dimanapun ketahuan sama Allah. Semut yang ada dalam goa tengah malam warna hitam pun Allah tahu pergerakannya. Ya. Bahkan kalau misalkan di badan kita ada cacing, dan cacingnya cacingan lagi misalnya. Manusia cacingnya cacingan lagi. Itu cacing yang ada di cacing itu Allah tahu. Tuh, sampai segitu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh juga menambahkan sifat wajib bagi Allah dengan satu sifat seperti Allah memiliki bentuk, nggak boleh. Bentuk begini, Allah duduk di atas arsy dan sebagainya, nggak boleh. Allah tidak membutuhkan tempat, apalagi duduk dan sebagainya. Yang duduk itu raja. Jangan disamakan Allah dengan raja, enggak, dengan singgasana, enggak. Ya, Allah terlepas daripada itu semua. Kemudian selanjutnya masih dari murtad dengan keyakinan. Au halala muharraman bil ijma' ma'luman minad din bid darurati mimma la yakhfa alaih kaz-zina wal liwat wal qatl was sariqah wal ghasab, dikatakan, ya, menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan secara ijma'. Ya. Ulama udah mengatakan ini haram, tiba-tiba ibu mengatakan ini halal. Ya. Tanpa adanya darurat misalkan, ya. Kan ada sesuatu itu yang awalnya haram bisa menjadi halal kalau darurat gitu, Bu, ya. Ada kan, ya?
Tapi nggak boleh semena-mena. Contoh misalkan ibu tersesat atau ada orang tersesat di hutan, ya dia udah nggak bisa banyak melangkah, artinya tenaganya habis, dia mau makan, yang lewat depannya adanya, mohon maaf, ada apa, babi hutan misalkan ya, ada seekor babi di situ, kemudian dia tangkap, ya dia potong, dia bakar, dia makan. Dia ajli darurah, karena untuk darurat aja. Darurat itu apa? Nggak sampai sendawa. Kalau sendawa berarti doyan, kenyangan gitu berarti ya. Nggak, darurat ya dia makan seperlunya, sisanya haram lagi. Nggak ada buat ntar sore, nggak ada. Tuh darurat begitu. Darurat. Atau makanan-makanan yang nggak thayyib, ya makanan misalkan yang udah, ya kadang ada di antara kita seperti itu, yang udah disampah, yang udah busuk, kan makan-makan yang apa? Nggak boleh gitu Bu ya. Tapi untuk orang yang nggak punya, ya dia makan. Tapi sebatas itu aja. Sisanya ya nggak boleh. Maksudnya ya, misalkan ada kambing ketabrak, mati. Bangkai bukan? Bangkai. Kenapa bangkai? Hah? Nah, karena matinya bukan karena disembelih dengan syariat Islam. Ya, lumayan ini, lumayan ya. Kalau beli berapa daging kambing? Ya, jadi haram ya. Ya, haram buat kita yang memang punya uang dan punya masih sehat, itu haram. Tapi bagi orang misalkan yang memang ada di jalan, dia nggak nemu makanan, dia nemu tuh kambing, ya, misal nggak ada yang ini ngasih dan sebagainya, dia potong sedikit, dia masak, dia makan, dia sehat lagi, dia bisa bekerja lagi. Nah itu namanya darurat. Selebihnya nggak boleh. Itu darurat begitu Bu. Bukan berarti disimpan habis itu sisanya, enggak. Ya. Nah, di sini yang digambarkan di sini adalah jika ada keyakinan dalam diri seseorang, dia menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh syariat, maka dia sudah keluar dari agama, dia murtad. Di sini sebutin kazina, seperti zina. Dia menghalalkan zina. Ya sepakat ulama yang namanya zina haram, tapi dia halalin. Wah halal lah, suka sama suka misalkan, ya dihalalin nama dia. Hati-hati ya, dia termasuk udah keluar dari agama. Kemudian seperti sini liwat itu apa? Sesama jenis, ya liwat, ya naudzubillah subhanallah dzalik, ya homo, liwat itu ada homo, lesbi dan sebagainya, suka sesama jenis dihalalin. Bahkan naudzubillah, ya negara-negara yang memang tidak ada agama di sana, mereka sudah dihalalkan. Bahkan keluar tuh buku nikahnya ya, nikah sesama jenis. Dan ini naudzubillah, ini harus hati-hati. Di Indonesia juga ada virus-virus semacam ini. Ya, ada daerah-daerah yang menghalalkan semacam itu, hati-hati. Kaum Nabi Lut udah menjadi pelajaran penting ya buat umat setelahnya. Dihujanin batu sama Allah Subhanahu wa taala dan enggak ada yang bisa menghindar dari azab tersebut. Ya. Itu kenapa? Karena suka sama jenisnya, ya. Naudzubillah, liwat itu dosa yang besar banget, ya. Liwat atau perempuan suka dengan perempuan nggak boleh, itu haram, nggak boleh dihalalin apapun alasannya. Ijma ulama udah mengatakan haram. Kalau kagak haram nggak mungkin tuh turun azab dari Allah kepada Nabiullah Lut kaumnya, ya nggak mungkin, ya. Kemudian al-qatl, membunuh tanpa hak, membunuh orang hukumnya haram, ya haram hukumnya. Apalagi tanpa hak, tanpa yang dibenarkan, ya kecuali kisos. Kisos membunuh enggak? Bunuh. Kisos itu membunuh, ya, tapi dibenarkan. Karena kisos itu adalah hukum syariat. Ya, dikatakan nyawa ganti nyawa itu syariat. Ya, makanya ada kisos tuh, hukum kisos. Dan orang itu di dunia ini kalau diterapkan hukum kisos, hukum syariat, insya Allah maksiat habis. Ya, maksiat
Habis. Kenapa kemaksiatan ini masih merajalela? Bahkan kalau di Indonesia itu dirawat, Bu. Kemaksiatan dirawat. Ya. Seperti apa? Korupsi nih. Korupsi dirawat nggak? Dirawat, sampai buncit semua itu. Keuangan para pejabat, kenapa dirawat? Ya, coba diterapkan tuh kisos. Ya. Kisos itu gampangnya kisos uang mencuri kan? Korupsi mencuri nggak, Bu? Curi ya, sepakat ya. Wah, ini lagi live streaming nggak apa-apa nih, ya. Sepakat, yang namanya korupsi apa? Mencuri, nggak bisa dibenarkan. Ya, karena buat anak saya sekolah, mana bisa, nggak bisa. Korupsi itu hukumnya haram, ya, dan itu hukumnya mencuri. Nah, mencuri itu kalau sudah lewat dari had yang dia bataskan, contohnya misalkan di satu daerah nih, kita nih 1 juta itu dikit apa banyak? 1 juta dikit apa banyak, Bu? Banyak. Berarti kalau di atas 1 juta udah kena kisos, itu gampangnya gitu. Saya tanya lagi, 500.000 dikit apa banyak? Banyak. Berarti kurang lagi 500.000, berarti lebih dari 500.000 udah kisos. Kalau 100.000, 100.000 benar, tadi dikit. Kalau ya, kalau hilang duit 100.000 kayak nyarinya sampai seminggu kayaknya. Ya, gampangnya begitu. Kalau di daerah disampaikan, oh ini udah termasuk banyak, itu dia dikisos. Nah, orang-orang yang korupsi dan sebagainya, andai kata dijalani hukum kisos nih di negara kita, kagak dipelihara tuh. Ya, hukumnya cuma 6 bulan, 6 tahun. Nah, itu namanya dipelihara, Bu. Triliunan dia ambil, dihukum 6 tahun. Ya, kira-kira Ibu kalau ditawarin mau kagak? Bu, ya. Ibu saya hukum 6 tahun, tapi Ibu saya kasih 900 triliun, mau? Mau saya mah. Mau. Ibu 1 triliun aja kagak habis-habis setahun, Bu. Nggak habis, triliun. Ya, bukan juta, triliun udah kagak kebayang. Tuh ibaratnya begitu modelnya. Hukum kita modelnya begitu. Ya. Nah, kalau jalannya kisos, oh dia udah ngambil uang negara 100 juta aja nih, potong tangannya, potong udah. Malu dia keluar. Malu dia bakal ngambil lagi. Akhirnya dia taubat. Makanya dalam kisos itu haya. Dalam setiap kisos itu ada kehidupan. Maksudnya kehidupan apa? Buat orang yang menyaksikan supaya dia tidak melakukan. Ada hukuman mati bagi orang yang membunuh. Ya, apalagi yang menyiksa. Apalagi yang sampai oh Allah, sampai direkayasa bunuhnya, dimatiin CCTV-nya. Ya, ditembakin, diambil organ tubuhnya. Ini udah kelihatan. Rentetan ini kelihatan. Berarti apa? Kisos. Bunuh itu orang yang membunuh. Insya Allah besok kagak ada yang berani model begitu. Tapi kalau pembunuhan sudah dihalalkan, nah besok selalu ada itu namanya pembunuhan tuh. Makanya kisos, ya, ini adalah kehidupan bagi orang yang menyaksikan. Orang yang ngelihat ada orang dipotong tangannya, dia ngeri. Kagak dah, saya kagak mau nyolong. Ya, ada yang dibunuh depan matanya. Ya, kenapa ini dia? Ya, kemarin dia bunuh temennya, ya, karena kagak mau bayar utang misalkan. Wah, besok saya kagak mau utang dah, bukan kagak mau utang, kagak bakal bunuh. Akhirnya takut dia. Nah itu kehidupan. Nah yang di sini yang disampaikan ini bukan yang seperti itu, bukan kisos, tapi membunuh tanpa hak, ya. Wal qatlu, ya, dia bunuh tanpa adanya hak, asal bunuh aja. Dia menghalalkan, bunuh itu boleh-boleh aja, bunuh aja nggak apa-apa, bahasanya gitu, bunuh aja nggak apa-apa. Hati-hati perkataannya, apalagi kalau diyakini bisa menyebabkan dia murtad. Wassariqah, nah ini sampaikan di sini, sariqah, kemudian apa? Mencuri itu haram. Jangan sampai ada kalimat halal. Dia meyakini mencuri halal, maka dia sudah lepas dari agama Islam. Islam tuh indah tuh, ya. Keluar agama dia tuh kalau udah meyakini mencuri itu halal, ya. Mencuri. Kemudian terakhir ghasab. Wal ghasab,
Apa gosop, Bu? Gosop itu saudaranya dari mencuri. Ini yang sering sampaikan ya, gosop nih. Ya. Gosop nih kadang kita yang kagak paham nih gosop nih. Ya. Sering saya sampaikan, gosop itu apa? Memindahkan barang orang kepada kita. Gitu ya. Tapi niatnya kagak nyuri. Itu udah gosop tuh. Contoh nih ibu nih sekarang lagi taklim. Gini lagi taklim nih, biasa lagi taklim nih. Tiba-tiba hujan deras turun, terus. Ibu keluar mau ngangkat jemuran, yang dipakai sendal temennya itu gosop. Tuh, hati-hati. Tuh. Itu contoh kecil. Hah? Makanya gimana caranya biar itu kagak jadi gosop? Setelah itu ngomong, tadi sendal siapa ya? Maaf, saya pinjam tadi. Kata orangnya, oh itu sendal saya nggak maafin. Habis. Ya, beliin saya bakso dulu semangkok. Wah, beliin daripada ibu kena hukum gosop. Gitu. Makanya hati sampai segitunya tuh. Atau nulis salah, ada penghapus, ibu ngapus. Ya, siapa ibu belum minta izin? Ya, belum minta izin. Izin dulu. Caranya supaya nggak jatuh gosop, minta izin. Ya. Kalau udah kelupaan tadi buru-buru, ya Allah, kirain sendal saya, ini sendal saudara saya. Bu, maaf, ini sendal siapa ya? Sendal saya, tadi saya pinjamnya. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya, dibawa lagi nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Nah, itu nggak jadi gosop. Jadi gosop tuh hati-hati. Dan ini mah seringnya, kenapa saya ngomong gini? Seringnya ada di pondok pesantren biasanya. Pondok pesantren itu orang kalau mondok sering kehilangan, namanya sendal tuh sering hilang. Sendal. Sebenarnya nggak hilang, Bu. Sebenarnya nggak hilang, cuma pindah tempat tadi. Pindah tempat. Sendal itu paling sering beli itu sendal. Sendal sekarang beli, tiba-tiba hilang. Ya, kita beli lagi, tahu muncul lagi tuh sendal. Tuh, namanya gosop, muter doang. Nah, jangan sampai kita menghalalkan gosop juga. Maksud menghalalkan apa? Gampangin itu jangan. Tadi ibu tahu nih, ini sendal nih. Oh, ini sendalnya si fulana nih. Ibu pakai aja, gampangin nama itu. Nggak boleh kita menghalalkan, kita tetap harus minta izin. Dia mau orang yang paling baik. Jangankan sendalnya, motor kayak bau diem baik dia mah gitu. Nggak, ya. Nggak boleh menghalalkan semacam itu. Izin, Bu, maaf, pinjam dulu ya. Ini saya mau angkat jemuran, ini saya mau gini, itu izin. Ya, paham Bu ya? Ya, jadi nggak boleh kita menghalalkan hal tersebut. Ya, jadi yang poin yang keempat ini dari segi keyakinan, jadi menghalalkan sesuatu yang haram, ya, dan itu adalah ijma' ulama. Kalau masih belum ijma', ada perbedaan pendapat, ya ini belum sampai ke posisi murtad, ya. Nah, contoh-contoh banyak itu ya. Hukum-hukum ini halal apa haram? Oh, kata ulama ini halal, kata ulama ini haram. Ya, ibu ikut yang ini. Nah, itu tidak sampai jatuh ke ranah murtad karena ada perbedaan dalam pemberian halal dan haramnya. Kemudian poin selanjutnya, nah dicabangin selanjutnya ya, sama au harrama halalan kadzalik kalbai, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Secara ijma' itu halal, tapi diharamin. Nah, hati-hati ya. Contohnya jual beli ya. Makanya dikata situ jual beli itu halal, riba itu haram. Ya, jual belinya halal, tapi ribanya haram. Nggak bisa mengharamkan jual beli, nggak bisa juga ya. Atau di sini dikatakan kadzalika kalbai wan nikah. Juga pernikahan itu halal hukumnya. Ya, jangan sampai kita mengharamkan ya, zina dihalalkan, pernikahan diharamkan. Tuh, ya. Framing media kan begitu, ya. Yang haram dihalalin, yang halal diharamkan, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh meyakini sesuatu yang haram menjadi halal, sesuatu yang halal menjadi haram. Selanjutnya, au nafa wujuba mujma'in alaih, kadzalika kas-shalawatil khams
au sajdatin minha waz zakah was shaum wal hajj wal wudu. Ya. Bisa menjadi murtad dengan keyakinan jika dia mengingkari kewajiban yang kewajiban itu sudah disepakati secara ijma. Ya, dia ingkar. Ya, contohnya apa? Salat 5 waktu kal ijma. Seorang muslim ijma ulama apapun mazhabnya, apapun golongannya, pasti meyakini bahwasanya salat 5 waktu itu wajib, gitu ya. Tapi tiba-tiba dia ingkar. Enggak wajib. Ya, saya pernah baca kok, baca di mana? Salat 5 waktu itu wajib. Enggak wajib, enggak mungkin lah. Yang namanya salat subuh itu wajib, enggak mungkin. Kenapa? Kok enggak mungkin? Ya karena salat subuh itu susah dilakukan. Pusing, bangunnya susah. Dan Islam itu agama yang tidak menyusahkan umatnya. Wah, keren banget dalilnya. Ya. Islam itu nggak boleh menyusahkan umatnya. Maka saya yakin bahwasanya sholat subuh tidak wajib. Nah, ini mengingkari nih namanya, mengingkari yang sudah menjadi ijma ulama. Nggak boleh, murtad dia. Ya, ada yang model gitu? Nggak ada, insya Allah. Ya. Nggak ada yang ngaji. Oh, subuh berat, asar berat. Ya, akhirnya kayaknya yang wajib cuma 3 deh. Nah, yang 2 ini mah nggak wajib. Karena tadi dalilnya nggak mungkin Islam itu menyusahkan umatnya, bukan sampai setengah, ya. Kemudian juga apa? Selain salat, salah satu sujudnya ya dalam salat ada 2 kali sujud setiap rakaat. Dia maunya 1 kali aja, nggak boleh. Ijma tetap 1 rakaat 2 kali sujud, nggak boleh. Kemudian zakat, ya, mengingkari kewajiban zakat. Wasaum, mengingkari kewajiban puasa. Wal hajj, mengingkari kewajiban haji. Wal wudu, juga mengingkari bahwasannya sebelum ibadah salat harus wudu. Dia ingkar, nggak apa-apa, ya saya salat aja. Nggak boleh. Wudu itu termasuk fardu yang harus dilakukan, ya, selagi masih ada air dan masih sehat, afiat, gitu ya. Beda lagi nanti, jangan juga ini dipotong-potong ibu, ya. Jangan juga. Nah, bisa jadi wudu itu digantikan dengan tayamum, kan gitu ya. Dengan cara bersuci yang lainnya. Terakhir al-khamis, ya, yang terakhir di sini dikatakan aujaba ma lam yajiba ijma'an kadalik, atau sebaliknya mewajibkan sesuatu yang belum pernah diwajibkan oleh ulama. Ya, kebalikannya. Kalau tadi mengatakan tidak wajib bagi sesuatu yang telah diwajibkan, seperti sholat, puasa, haji kan wajib, tiba-tiba dia mengatakan tidak wajib. Nah, ini kebalikannya, mewajibkan sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib. Contohnya apa, Bu? Ya, yang gampang-gampang. Sedekah, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kan biasanya bahasanya iuran wajib, gitu ya. Nah, itu wajibnya bukan wajib halal haram, ya. Bukan wajibnya itu, tapi demi kebersamaan, gitu. Jangan juga diiniin, ya. Wajib berarti kalau saya nggak bayar saya berdosa dong. Wah, akhirnya berantem ibu. Ya, dalam satu perkumpulan paguyupan, ya, misalkan ada paguyupan kan gitu ya, Bu ya. Ada namanya anggotanya wajib iuran, gitu ya. Ada iuran wajib, ada iuran yang tidak wajib, sukarela, kan ada. Jangan juga itu jadikan iuran wajib berarti kalau saya nggak bayar saya dosa. Nggak nyampe situ, ya. Wajibnya itu hanya wajib sebatas kebersamaan. Nah, banyak hal-hal nggak boleh, sesuatu yang tidak disepakati dengan kewajibannya tidak boleh kita katakan wajib, dan sesuatu yang sudah disepakati kewajibannya maka tidak boleh juga kita ingkar dengan kewajiban tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu masih banyak bagian-bagiannya di sini. Ya, keyakinan, tentang keyakinan masih ada 5 poin lagi insyaallah, ya. Kalau kita kasih panjang umur, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bacakan. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, ya. Jadi yang namanya murtad itu ada 3, dan kita masih membahas bagian yang pertama, yaitu murtad dengan
keyakinan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita jauh dari itu semua. Ya, dari meragukan Allah, meragukan Nabi, meragukan surga, neraka, pahala dan sebagainya. Ya, meyakini ada salah satu sifat Allah yang tidak pantas ada pada Allah, nggak boleh juga. Atau menambahkan satu sifat, ya, yaitu sifat Allah memiliki tubuh, bentuk dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan para ulama, atau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, seperti tadi pernikahan, jual beli juga disebutkan juga di sini, atau mengingkari kewajiban yang sudah disepakati, contohnya sholat, haji dan puasa dan sebagainya, atau sebaliknya mewajibkan sesuatu yang belum disepakati. Dan ini semua hal-hal yang bisa menyebabkan kita murtad, keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua dari hal-hal tersebut. Allah SWT. Dah? Ada kita baca suratul Fatihah ya untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita sehat afiat, memberikan kemudahan untuk menerima ilmu agama, dijadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu manfaat di dunia dan akhirat. La hadiniyah wa ala salihah bisiril Fatihah.